Tahukah Anda bahwa industri tekstil yang dulu pernah jadi emasnya Indonesia sekitar tahun 1985 sampai 2000-anan menjadi sektor tumpuan devisa non-migas. Kita pernah jadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia, mengekspor ke Amerika, Eropa, dan Asia. Ribuan pabrik berdiri, ratusan ribu tenaga kerja terserap. Bahkan saat krisis melanda pada tahun 1998, perusahaan masih bisa berjalan normal karena orientasi pasarnya berada di pasar global. Industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika industri ini kuat, maka akan banyak roda ekonomi berjalan, seperti UMKM, transportasi, dan sebagainya. Namun tahun 2008 menjadi awal petaka. Krisis global mengakibatkan banyak pabrik tutup. Ekspor turun 40-50%, produktivitas menurun banyak. Mesin stop bahkan berhenti beroperasi. Banyak pabrik tutup. PHK massal, karyawan dirumahkan. Bahkan pada tahun-tahun tersebut, ada raksasa tekstil di Indonesia yang merupakan perusahaan tekstil terbesar. Se-ASEAN waktu itu harus mengurangi hampir 50% pekerjanya, namun beritanya tidak menyebar luas. Kemudian terjadi badai lagi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang membuat utilisasi turun menjadi sekitar 30%, ekspor anjlok, PHK massal terjadi akibat gangguan produksi, dan banyak karyawan dirumahkan. Tidak berhenti di situ. Tahun 2022 sampai 2024, ketika industri baru mulai bangkit dari pandemi, krisis struktural dan global menghantam lagi. Masalah industri tekstil tahun 2022 sampai 2025. Pertama, biaya energi mahal. Produksi kain butuh listrik dan gas besar, dan tarif kita salah satu yang tertinggi di ASEAN. Kedua, bahan baku banyak impor. Kapas kita hampir nggak ada. Bahan kimia untuk polyester pun impor. Kalau dolar naik, biaya ikut naik. Ketiga, persaingan ketat. Vietnam dan Cina bisa jual lebih murah karena efisiensi dan dukungan kuat dari pemerintah mereka. Efisiensi menurun, PHK dan penutupan pabrik massal terjadi. Banjir impor murah, baik legal maupun ilegal, terutama dari Tiongkok, membuat utilisasi hanya 45-50%. Tenaga kerja menurun drastis. Penutupan emiten polipabrik yang ada di Karawang pada Agustus 2025. Restrukturisasi utang dan pilotnya Sritex pada 2022 yang resmi ditutup total pada Maret 2025 dengan PHK massal sekitar 8.400 pegawai. Menandai salah satu tragedi besar dan memperlihatkan betapa serius masalah ini. Namun, 2025 masih menyisakan harapan. Menurut laporan Uniform Market, dari total angkatan kerja global yang mencapai 3,62 miliar orang, sekitar 430 juta diantaranya bekerja di sektor produksi tekstil dan fashion. Artinya, sektor ini menyerap sekitar 11,8% dari seluruh tenaga kerja produktif secara global. Tidak hanya dari sisi tenaga kerja, Precedence Research memproyeksikan nilai pasar industri tekstil global akan meningkat secara bertahap dari US dollar 2,123 miliar atau sekitar 34,51 kuadriliun pada 2025 menjadi US 3,038 miliar atau sekitar 49,4 kuadriliun pada 2030. Nilai pasar tekstil dunia paling banyak terkonsentrasi di Asia Pasifik, menyumbang lebih dari separuh pasar global sepanjang tahun 2024. Di Indonesia, industri ini juga tetap menempati posisi strategis dalam lanskap ekonomi domestik karena menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri pengolahan non-migas. Menurut data Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2024, industri tekstil dan pakaian jadi mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,26% secara tahunan
berkontribusi 218,2 triliun terhadap produk domestik bruto per PDB nasional. Waktu industri ini kuat, ekonomi lokal juga ikut maju. Jika industri ini bangkit lagi, dampaknya bukan hanya untuk buruh, tapi juga UMKM, transportasi, hingga warung di sekitar pabrik. Industri tekstil itu bukan cerita masa lalu, ini masa depan kita juga. Jangan sampai Indonesia cuma jadi pasar, bukan produsen. Di sini kita bakal ngobrol santai, tapi serius soal apa yang terjadi dan gimana kita bisa ikut andil. Klik like, komen, share, dan subscribe supaya kita sama-sama bikin tekstil Indonesia nggak cuma hidup lagi, tapi jadi juara lagi.